Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Zulfiarharda, NIM 202020207039, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Biologi. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas praktikum pada mata kuliah struktur hewan mengenai proses pembedahan ikan nila. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan cara kerja proses pembedahan ikan nila, menjelaskan karakteristik, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem otot pada ikan nila. Baiklah, langsung saja ke videonya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sarung tangan, pinset, pisau, gunting, dan yang pastinya ikan nila. Adapun cara kerja pembedahan ikan nila yaitu letakkan ikan yang sudah mati di atas styrofoam, posisikan ikan di hadapan ke arah kiri, kemudian bersihkan sisik ikan agar dapat dilihat susunan ototnya. Mulai dari belakang anus dan jangan memotong anusnya, kemudian ke dorsal atau atas dan ke depan sampai di belakang. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan karakteristik dari ikan nila. Secara morfologi, ikan nila mempunyai bentuk tubuh pipi, sisik besar dan kasar, kepala relatif kecil, mata nampak menonjol dan besar, tepi mata bawah berwarna putih, dan garis linear lateralis terputus dan terbagi dua. Selanjutnya, sistem pencernaan pada ikan nila. Yang pertama dimulai dari mulut atau rongga mulut. Rongga mulut diseliputi oleh sel-sel penghasil lendir yang berperan mempermudah jalannya makanan ke segmen berikutnya, dan juga terdapat organ pengecap. Pada ikan ini memiliki semacam lidah, yaitu suatu penebalan pada bagian depan tulang yang terdapat di dasar putih. Lidah diseliputi oleh sel epitelium yang kaya akan sel mukus dan organ pengecap. Pada langit-langit bagian belakang, terdapat pada organ palatin, yang merupakan penebalan dari lapisan mukus. Organ tersebut terdiri atas lapisan otot dan serat kolagen, dan berfungsi sebagai proses penelanan makanan dan membantu membuang kelebihan air pada makanan yang dimakan. Yang kedua, setelah mulut terdapat faring. Proses penyaringan makanan terjadi pada segmen faring karena tapis insang mengarah ke segmen faring. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut dan kadang masih ditemukan organ pengecap. Yang ketiga, terdapat esofagus. Di sini esofagus tidak terlihat karena tertutup oleh insang. Esofagus mempunyai bentuk kerucut, pendek seperti pipa, dan terdapat di belakang insang. Pada organ esofagus mengandung lendir yang berfungsi untuk membantu penelanan makanan. Yang keempat, terdapat lambung. Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penampung makanan dan sebagai pencerna makanan. Yang kelima, terdapat pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Pada segmen pilorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Yang keenam, terdapat usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Pada bagian depan usus, ada yang terdapat dua saluran dan ada yang terdapat satu saluran. Dua saluran tersebut yaitu saluran yang berasal dari kantung empedu dan saluran yang berasal dari pankreas. Yang ketujuh, terdapat rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang paling ujung.
Segmen ini berfungsi sebagai penyerap air dan ion. Sedangkan pada larva ikan, selain sebagai penyerap air dan ion, rektum juga sebagai penyerap protein. Dan yang kedelapan, ini adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada ikan nila, yaitu anus. Anus merupakan ujung saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di depan saluran genital. Selanjutnya, sistem pernapasan pada ikan nila. Alat pernapasan utama ikan adalah insang. Ikan nila bernapas dengan menggunakan insang dan mempunyai organ dalam yakni otak yang terletak di bagian kepala. Pada ikan nila, insangnya terdiri atas 8 lembar, masing-masing 4 lembar samping kanan dan 4 lembar samping kiri, dan juga memiliki filamen insang masing-masing 22. Lanjut ke sistem peredaran darah pada ikan nila. Sistem peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung beruang dua, yaitu sebuah bilik atau ventrikel dan sebuah serambi atau atrium. Jantung terletak di bawah faring di dalam rongga perikardium, yaitu bagian dari rongga tubuh yang terletak di anterior atau muka. Selain itu, terdapat organ sinus venosus, yaitu struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Pada gambar ini, jantung tidak terlihat karena tertutup oleh hati. Limfa sebagai bagian dari sistem peredaran darah terdapat di dekat lambung dan dilengkapi dengan pembuluh-pembuluh limfa. Pada proses peredaran darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus kemudian masuk ke serambi. Selanjutnya, darah dari serambi masuk ke bilik dan dipompa menuju insang melewati konus antreus, aorta ventralis, dan 4 pasang arteri aferen brachialis. Pada arteri aferen brachialis, oksigen diikat oleh darah, selanjutnya menuju arteri aferen brachialis dan melalui aorta dorsalis. Darah diedarkan ke seluruh tubuh. Di jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida dengan adanya sistem vena. Darah dikembalikan dari bagian kepala dan badan menuju jantung. Vena yang penting misalnya, vena yang membawa darah dari kepala dan badan, vena yang membawa darah dari tubuh melewati hati, dan vena yang membawa darah dari tubuh melewati ginjal. Peredaran darah pada ikan disebut peredaran darah tunggal karena darah hanya satu kali melewati jantung. Lanjut ke sistem saraf pada ikan. Sistem saraf ikan merupakan sistem organ pada ikan yang terdiri atas serangkaian organ dan jaringan saraf yang tersusun atas jutaan neuron atau sel saraf. Fungsinya untuk melakukan koordinasi terhadap segala bentuk aktivitas ikan, kinerja organ-organ tubuh ikan, mengatur osmoregulasi, sistem metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Secara umum, cara kerja dari sistem saraf pada ikan yaitu ketika ikan menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ perasa seperti kulit atau sisik, sirip, dan ekor, impuls yang diterima ikan melalui organ perasa diubah menjadi gelombang elektrokimia dan ditransmisikan ke sepanjang sistem saraf yang tersusun atas neuron-neuron atau serabut saraf. Rangsangan tersebut kemudian diteruskan ke otak ikan yang kemudian direspon dalam bentuk tingkah laku. Yang terakhir ada sistem otot. Sistem otot ikan dibagi menjadi 3 yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Pada otot rangka, susunan otot rangka pada badan mempunyai sifat kokoh dan berfungsi membentuk tubuh dan bergerak. Berkas-berkas otot badan bagian lateral akan nampak sebagai daging jika ikan dikuliti atau dipotong secara melintang. Myomor diikat oleh suatu bagian yang merupakan bagian otot yang tipis, yang disebut myokoma. Kemudian otot jantung, yang tersusun atas otot dan jaringan-jaringan pengikat. Otot jantung berwarna merah gelap. Hal ini berbeda dengan otot bagian badan yang biasanya berwarna coklat. Susunan otot jantung dibungkus oleh sesuatu selaput, yaitu bagian luar, yang disebut perikardium, dan bagian dalam, yang disebut endokardium. Yang terakhir, otot polos. Otot polos mempunyai sifat involuntari. Ini terdapat beberapa bagian organ, antara lain saluran pencernaan, gelembung renang,
saluran reproduksi dan ekskresi, dan juga mata. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.